المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini majelis yang ke-8 dari penjelasan kitab Ad-Durrul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dari Daurah Fikih pada hari kedua ini. Ya, kemudian dalam pembahasan berikutnya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala setelah menjelaskan tentang bab salat berjamaah, beliau terangkan tentang bab sujud sahwi. Kata beliau rahimahullahu taala, babu sujud sahwi. Bab sujud as-sahwi. As-sahwi artinya lupa. Ya, ini sujud disandarkan kepada sebabnya. Sebab sujud itu terjadi disebabkan karena apa? Karena adanya kelupaan. Karena adanya kelupaan. Dan kelupaan ini di dalam sujud atau lupanya seorang di dalam sholat itu kadang karena dia lupa sehingga dia menambah, ada lupanya sehingga dia mengurangi, dari lupanya sehingga dia membuat ragu di dalam sholatnya. Dan 3 hal ini merupakan 3 sebab yang menyebabkan disyariatkannya sujud sahwi. Ya, saya ulangi, yang pertama karena menambah, yang kedua karena mengurangi, dan yang ketiga karena ragu. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di sini berkata, wa huwa sajadatani qabla at-taslim aw ba'dahu wa bi ihramin wa tashahhudin wa tahlil wa yushra'u li tarki masnunin wa liziyadati walau rak'atan sahwan wa lisyakki fil adad wa idza sajada al-imamu tabahu al-mu'tam. Ya, di sini ada 7 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang hukum sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi adalah hal yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang lupa. Datang dalam sejumlah hadits dengan konteks perintah bagi siapa yang lupa untuk melakukan sujud sahwi. Untuk melakukan sujud sahwi tersebut. Ya, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda di dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyatakhayyar atau falyataharras shawab wal yutim thumma yusallim thumma yasjud sajadatain." Siapa yang syak di dalam salatnya, hendaknya dia taharri, berusaha memilih yang benarnya. Kemudian dia sempurnakan salatnya. Kemudian dia salam. Kemudian dia sujud. Ini perintah ya, kemudian dia sujud 2 kali sujud. Iya. Dan ada dalil-dalil yang lain, riwayat-riwayat lain yang menunjukkan tentang perintah untuk melakukan sujud sahwi ini. Dan dia adalah sebuah ibadah, dimaklumi tuntunan dan pensyariatannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat memberikan sejumlah hikmah dan pelajaran. Yang pertama menunjukkan bahwa Nabi juga adalah manusia sama dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, dengan lupanya beliau ya, nampaklah bagaimana pensyariatan sujud sahwi tersebut. Ya, dan kisah lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya ini diterangkan dalam sejumlah riwayat. Ya, di antaranya adalah hadits yang disebut dengan nama hadits Dzul Yadain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat Isya, lalu beliau beliau salat 2 rakaat. Kemudian setelah salat 2 rakaat beliau salam. Ya, beliau salam. Kemudian beliau berdiri ke tiang yang terhampar di masjid, lalu beliau bersandar di situ, seakan-akan beliau marah. Maka ringkasan dari hadits ini, orang-orang berkata,
kenapa Rasulullah hanya sholat 2 rakaat? Apakah sholat dikurangi? Ya, padahal yang hadir di situ ada Abu Bakar dan Umar. Maka di tengah jemaah yang hadir waktu itu ada seorang yang bernama Dzul Yadain. Dia yang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, anasita am qassarta?" Apakah engkau lupa atau engkau mengurangi salatnya, meringkasnya? Karena Nabi, "Lam ansa wa lam taqassar." Ya. Saya tidak lupa. Am qassarta bisa juga dibaca am qussirat, apakah salatnya sudah diringkas, berubah menjadi ringkas? Nabi berkata, salat tidak diringkas dan saya tidak lupa. Ya, karena Dzul Yadain mengatakan diringkas, maka Nabi bertanya, "Akama yaqulu Dzul Yadain?" Apakah seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak langsung menolak. Ya. Tapi beliau bertanya kepada sahabat yang lain. Maka sahabat berkata iya. Maka Nabi pun maju ke depan. Sebab beliau mundur bersandar. Maka beliau maju ke depan. Ya, lalu beliau salat apa yang kurang. Kemudian beliau salam. Setelah beliau salam, beliau takbir lagi. Kemudian sujud. Seperti sujudnya sebelumnya. Bahkan kadang lebih panjang. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Duduk di antara 2 sujud. Kemudian takbir lagi, sujud. Setelah itu beliau sujud. Kemudian mengangkat kepalanya lagi. Nah, disebutkan dalam sebagian riwayat. Kemudian setelah itu Nabi salam. Ini kisah Dzul Yadain. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ya pernah lupa di dalam salatnya. Tidak ada kisah yang lainnya. Ya, sudah berlalu bersama kita kisah Abdullah bin Buhaina ketika Nabi SAW harusnya duduk tasyahud awal, beliau tidak duduk, tapi langsung apa? Langsung berdiri, tidak tasyahud. Iya. Baik. Jadi itu tentang hukum sujud sahwi. Ya, kedua, berapa jumlah sujud sahwi itu? Syukani menjelaskan huma sajadatan. Dia 2 kali sujud. Dan ini diterangkan dalam banyak riwayat. Iya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Nah, kemudian yang ketiga, waktu pelaksanaan sujud sahwi. Ya, maksudnya waktu pelaksanaan kapan, di mana tempat sujud sahwinya? Apakah sebelum salam atau setelah salam? Iya. Jadi kalimat waktu di sini mungkin lebih tepatnya diganti tempat ya. Tempat pelaksanaan apa? Sujud sahwi. Apakah setelah salam atau sebelum salam? Asy-Syaukani berkata sebelum salam atau setelahnya. Ya. Jadi sini Asy-Syaukani seakan-akan memberi pilihan. Boleh dua-duanya. Boleh setelahnya dan boleh apa? Dan boleh sebelumnya. Ya. Dan mungkin saja beliau berikan pilihan sebab memang ada rincian di dalam masalah. Dan yang benarnya memang ada rincian dalam hal ini. Ya, kesimpulannya saya sudah sebutkan tadi. Sebab sujud sahwi karena ada berapa perkara? 3 perkara. Karena menambah, karena mengurangi, dan karena apa? Karena dia ragu. Ya. Kalau dia menambah, ya, dia menambah rukun atau menambah kewajiban, maka dia sujud sahwinya setelah salam. Sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Ya, dalilnya hadits Dzul Yadain itu. Nabi 2 rakaat beliau salam. Ini kan menambah salam di sini. Ya kan? Maka setelah itu Nabi diingatkan, maka beliau pun menyambung 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat beliau salam, baru setelah itu beliau sujud lagi. Sujud sahwi. Jadi sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Ini kalau menambah. Ya, dan ada hadits Ibnu Mas'ud yang telah saya bacakan juga tadi, itu menunjukkan adanya penambahan. Ya. Ya, dan beliau juga sujud setelah salam. Beliau sujud setelah salam. Dalam hadits Ibnu Mas'ud. Ya. Yang kedua, kalau mengurangi. Keadaan yang kedua apabila mengurangi. Ya. Siapa yang mengurangi? Ya, siapa yang mengurangi? Maka dia sujud sebelum apa? Sebelum salam. Dalilnya adalah hadits Abdullah bin Buhaina. Ketika Nabi SAW harusnya duduk tasyahud awal, beliau langsung berdiri. Ini mengurangi atau menambah? Mengurangi, tasyahudnya kurang. Maka beliau sujudnya di mana? Disebutkan dalam hadits Abdullah bin Buhaina, ya. Maka wasajada sajadataini, ya. Jadi begitu beliau sudah terakhir, hampir selesai salatnya, intadharan nasu taslimahu. Manusia menunggu beliau selesai salam. Apakah beliau salam? Tidak. Kabbara wa huwa jalis. Beliau takbir lagi. Lalu sujud 2 kali sujud. Wasajada sajadatain. Sujud 2 kali sujud qabla yusallim, sebelum beliau salam. Setelah itu baru beliau salam. Ini karena lupanya akibat apa?
Karena lupanya bentuknya apa? Bentuknya mengurangi. Kalau bentuknya mengurangi, maka sujud sahwinya sebelum apa? Sebelum salam. Kemudian keadaan yang ketiga, kalau dia ragu. Iya. Ragu itu dua macam keadaannya. Ada seorang yang ragu. Dia ragu antara 3 dan 4. Ragu antara 2 dan 3. Yang mana yang dia lakukan? Dia ragu. Ya. Ragu ada dua macam. Ada ragu, dia tidak bisa menentukan yang mana yang kuat dari dua keraguan ini. Ya. Dan ada ragu, dia ragu antara dua hal. Tapi dia ada yang bisa dia kuatkan. Sangkaan beratnya di mana. Jelas ya? Jadi ini dua macam bentuk ragu. Dua macam bentuk ragu. Iya. Kalau dia ragu, ya, dan dia bisa menguatkan ada sangkaan beratnya. Misalnya dia ragu, ini saya sekarang antara 3 atau 4. Ya, dia ragu. Ya, dia pikir-pikir, oh kelihatannya saya baru 3. Ya. Atau dia kata, oh kayaknya saya sudah 4. Ya. Jelas ya? Dia lebih condong kepada 4. Maka silahkan dia sholat 4, dianggap itu 4. Tapi dia harus sujud sahwi. Sujud sahwinya kapan? Hah? Iya. Kalau dia dengan tahari seperti ini, maka sujud sahwinya setelah apa? Setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau, "Wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra shawab." Kalau dia ragu dalam salatnya, hendaknya dia tahari yang benarnya. Ini kan tahari yang mana yang benar. Dia sudah pilih yang mana yang benarnya. Falyutimma thumma yusallim. Hendaknya dia sempurnakan kemudian dia salam. Setelah dia salam, thumma yasjud sajadatain. Kemudian dia sujud 2 kali apa? 2 kali sujud. Baik. Kalau dia ragu tidak bisa menentukan seimbang antara dua hal, misalnya antara 3 dan 4. Dia ragu antara 3 dan 4. Tentunya yang diambil yang mana? Yang mana yang yakin antara dua ini? Dia ragu antara 3 dan 4. Sekarang yang yakin yang mana? Ya pasti 3 yang yakin, ya kan? Maka diambil yang paling sedikitnya. Nah, kalau begini keadaannya dia ragu, tidak bisa menentukan, diambil akhirnya yang paling sedikitnya, maka yang seperti ini sujud sahwinya sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Ini berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla, 3 aw 4, falyatruh asy-syak, thumma liyabni ala mastayqan, thumma yasjudu sajadataini qabla yusallim." Jelas ya? Kata Abu Sa'id, apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, dia tidak tahu berapa dia salat, 3 atau 4, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, hendaknya dia buang keraguan itu. Dia ambil yang yakin. Antara 3 dan 4 yang mana yang yakin? 3. Dia ambil yang 3. Jadi dia ambil yang 3 tambah lagi 1. Setelah itu kemudian dia sujud 2 kali sujud sebelum dia salam. Dia sujudnya di mana ini? Sebelum dia salam. Iya. Jelas ya? Jadi ini sebenarnya kesimpulan di dalam masalah apa? Di dalam masalah sujud sahwi, di mana tempatnya? Sebelum salam atau setelah salam? Ya, jadi sekali lagi kesimpulannya, yang pertama kalau dia menambah, ya, sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Kalau karena mengurangi, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau dia ragu dan ada pilihan, dia memilih salah satu dari keduanya, ada yang dugaan beratnya, maka setelah salam. Kalau dia ragu, tidak bisa menentukan, akhirnya dia ambil angka yang paling sedikit, sebab itu yang meyakinkan, maka dia sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa bi ihramin. Ya. Ini tentang apa namanya? Sujud sahwi itu, seorang ketika sujud sahwi, dia sudah salam misalnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia mau sujud sahwi, maka dia ihram lagi, takbir lagi. Ihram maksudnya apa? Dia baca takbir, dia baca Allahu Akbar, turun. Naik lagi Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Dia takbir lagi Allahu Akbar, sujud lagi. Terus dia takbir lagi Allahu Akbar untuk apa? Duduknya. Ya, untuk duduknya. Apakah ada tasyahud? Asy-Syaukani di sini berkata wa tasyahhudin, tidak ada tasyahudnya. Ini pendapat beliau, dan beliau bangun pendapat ini dalam sebagian hadis. Tapi saya ingin menyimpulkan bahwa seluruh hadis yang menyebutkan tasyahud di sujud sahwi itu hadisnya lemah. Hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Karena itu yang benarnya tidak ada tasyahud. Ya, karena itu saya di pembahasan saya beri tanda tanya. Apakah ada tasyahud lagi? Ya, jawabannya yang benarnya tidak ada tasyahud lagi. Sebab seluruh hadis-hadisnya adalah apa? Adalah lemah. Ya, pembahasan yang kelima, apakah ada salam? Jawabannya iya, ada salam.
Sebab disebutkan di sebagian, ya, di sejumlah riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam setelahnya. Ya, jadi langsung salam, tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi tasyahud. Nah, kemudian ketentuan pelaksanaannya kapan dia dilaksanakan? Kata Syaukani, yushra'u li tarki masnun. Disyariatkan sujud sahwi ini karena meninggalkan yang disunnahkan. Ya, waliz ziyadati, karena menambah, walau raka'atan sahwan. Karena menambah walaupun satu rakaat dia tambah karena lupa. Walisyakki fil adat, atau dia ragu di dalam jumlah. Ada keraguan. Ya, di sini Imam Syaukani menambah hal yang lain bagi orang yang, jadi asalnya kita telah sebutkan rukun dan apa? Yang rukun dan yang apa? Yang wajib. Ya. Yang rukun dan yang wajib, kalau ada yang kurang atau dia tambah, maka ini yang apa? Dilakukan sujud sahwi. Tapi Syaukani menambah di sini kalau dia meninggalkan hal yang disunnahkan. Meninggalkan hal yang disunnahkan, maka dia juga sujud sahwi. Ya. Dan yang benarnya, ya, pendapat ini kurang kuat. Yang benarnya dia pada hal yang wajib dan pada hal yang apa? Yang merupakan rukun saja. Adapun hal yang disunnahkan, maka asalnya dia adalah hal yang disunnahkan, dan sunnah itu tidak mesti seorang mengerjakannya, dia adalah hal yang menyempurnakan. Iya. Dan ini ada beberapa pembahasan di sini, tapi itu kesimpulannya. Ya, bahwa untuk hal yang disunnahkan itu juga tidak dilakukan sujud sahwi. Kalau dia melakukannya, dia pandang ingin sujud sahwi karena dia lupa, insyaallah taala tidak ada masalah. Kemudian pembahasan yang ketujuh, ya, kewajiban makmum bila imam sujud sahwi. Ya, Syaukani sini menjelaskan apa kewajibannya. Kata beliau, wa idza sajada al-imamu taba'ahul mu'tam. Apabila imam itu sujud, maka mu'tam di belakangnya dia ikut apa? Dia ikut sujud. Ya. Ini keadaannya ada dua. Ya, tentunya imam keadaan salam sebelum, keadaan sujud sahwi sebelum salam, dan keadaan sujud sahwi setelah apa? Setelah salam. Kalau imamnya sujud sahwi sebelum salam, ya ini jelas. Semua makmum harus apa? Harus ikut. Tidak bisa tidak. Jelas ya? Tapi kalau imamnya sudah salam, ya, baru dia sujud sahwi, maka yang masbuk bagaimana? Apakah sujud sahwi dulu baru melanjutkan? Ya, jawabannya tidak. Yang masbuk langsung berdiri, menyempurnakan. Setelah mereka sempurnakan, apakah mereka sujud sahwi? Ya. Jawabannya dilihat. Kalau dia hadir tatkala imam lupa, maka dia juga apa? Sujud sahwi. Tapi kalau dia tidak hadir atau dia tidak tahu di mana letak lupanya imam, maka dia tidak sujud sahwi. Jelas ya? Baik. Kenapa dirinci seperti ini? Sebab asalnya sujud sahwi itu adalah hal yang disyariatkan karena adanya kelupaan. Ya. Dan ini juga terkait dengan imam, terkait dengan makmum pada saat mereka mengetahui dari imam hal tersebut. Jelas ya? Jadi tatkala dia tidak hadir, maka dia tidak terkena hukum ini. Hukum untuk sujud sahwi. Ya. Baik, ini selesai pembahasan tentang sujud sahwi. Kemudian bab berikutnya, kata penulis rahimahullah, babul qada lil fawaid. Bab menunaikan atau bab mengqada salat yang tertinggal. Iya. Ini penjelasan tentang orang yang tertinggal salatnya, seperti orang yang yang saya terangkan, misalnya seperti dia pingsan, atau seperti orang yang tersibukkan, ya, orang yang tersibukkan sehingga akhirnya sama sekali dia tidak bisa, ya, sudah berusaha untuk salat pada waktunya, namun dia tidak mampu untuk melakukannya, tidak mampu untuk melakukannya. Nah, dan ini dimaklumi ya, kisah bagaimana para sahabat. Jadi sebagian peperangan mereka ya tidak mampu melaksanakan sholat asar kecuali setelah keluar apa? Keluar waktunya. Maka di sini dibahas tentang adanya mengganti al-fawaid, sholat mengqada sholat yang luput. Imam Syaukani rahimahullahu taala di sini menguraikan, dan dari uraian beliau ada 3 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang mengqada sholat yang ditinggalkan tanpa udzur. Iya. Jadi kalau tanpa udzur berarti sengaja. Kata beliau, in kana tarku amdan la li udhrin fadainullahi ahaqqu an yuqda. Kata beliau, kalau ada yang meninggalkan salat sengaja tanpa udzur, maka hutang kepada Allah itu lebih pantas untuk apa? Untuk diganti. Jadi misalnya ada orang bandel, dia tahu salat itu wajib. Ya. Tapi masa itu ya dia kurang mendapat petunjuk.
Ya, dia meninggalkan sengaja. Dia ingat berapa lama sholat yang dia tinggalkan. Maka menurut Imam Syaukani di sini, kalau dia sengaja meninggalkannya, dia wajib apa? Wajib menggantinya, wajib mengqadanya. Nah, dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Ada pendapat yang lain, pendapat yang kedua bahwa itu tidak bisa diqadha. Sebab dia meninggalkannya tanpa udur, dengan sengaja. Dan mengqadha itu hanya ada pada orang-orang yang punya udur saja. Iya. Hanya ada pada orang-orang yang punya udur saja. Apalagi pada hari kiamat, ya, disebutkan bahwa orang solat sunnah, ibadah sunnah itu akan menutupi kewajiban. Karena kewajibannya kalau sudah kurang, maka tidak diqadha dengan menggantinya, tapi ditutupi dengan ibadah apa? Ibadah sunnah. Dan ini pendapat insyaallah taala yang lebih kuat, ya, bahwa dia tidak bisa mengqadhanya. Caranya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memperbanyak ibadah sunnah. Memperbanyak ibadah sunnah untuk menutupi apa? Menutupi kewajibannya. Ini pendapat yang diterjih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dikuatkan oleh sejumlah ulama kita di masa ini. Nah, kemudian pembahasan yang kedua tentang mengqadha salat yang ditinggal karena udzur. Ya. Kata beliau, wa in kana li udhrin falaysa biqadha. Ya, bal ada'un fi waqti zawalil udzur illa salat al-'id fa fi thanihi. Ya. Kata beliau, adapun kalau dia tinggalkan karena udzur, maka itu sebenarnya bukan qadha, tapi apa? Tapi ada, dihitung sebagai ada. Dan ini silam pendapat di kalangan para ulama, apakah dia dihitung qadha atau dihitung ada. Ya. Jelas ya? Dihitung ada. Ya. Dan di sini dibedakan permasalahannya. Kalau dia misalnya meninggalkan salatnya, dia undur karena lupa atau karena ketiduran, ya, ini di luar kemampuannya. Maka yang seperti ini dia ganti ketika dia ingat. Dan waktu dia gantinya itu disebut dengan ada. Sebab memang ada dalam sebuah riwayat disebutkan faliwaddihi. Hendaknya dia ada, dia lakukan ada, pakai lafaz ada. Jelas ya? Dia ganti dengan bentuk ada. Tapi kalau selain daripada itu, maka itu disebut dengan nama apa? Dengan nama qadha, ya. Walaupun Asy-Syaukani rahimahullah tidak memandang itu qadha, tapi dipandang dengan apa? Ada, karena dia punya udzur. Dan ini hal yang sebenarnya walaupun punya pengaruh dalam masalah fikih, tetapi tidak terlalu penting ya bagi di dalam pembahasannya, ya. Karena itulah kesimpulannya bagi orang yang meninggalkan salat karena udzur, ya dilihat udzurnya, ya, dan dia lakukan salat itu kapan dia mampu. Kalau dia punya udzur misalnya dia ketinggalan salat, dia berusaha untuk salat seperti di kejadian di perang Khaybar, ya, terdesak para sahabat sampai waktu asar, ya, sampai Umar mendoakan kejelekan untuk mereka, maka mereka salat asar di waktu apa? Di waktu maghrib. Ya, dan ketika sholat asar di waktu maghrib, mereka melakukan asar dahulu, kemudian apa? Kemudian maghrib. Ini menunjukkan bahwa yang diqadha itu harus dilakukan secara berurut, secara apa? Secara tertib. Iya. Dan ada yang karena lupa dan karena ketiduran. Dan ini sudah berlalu hadits Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa sebuah salat atau dia tidur darinya, maka kafarahnya adalah dia salat, melakukan salat itu ketika dia ingat. Ini semuanya dengan udzur, tidak ada masalah insyaallah taala dilakukan. Kecuali di sini salat Id. Ini pembahasan yang ketiga, mengqadha salat Id karena udzur. Ya, salat Id itu boleh diqadha. Ya, boleh diqadha di hari setelahnya. Diqadha di hari setelahnya. Nah, jadi misalnya kaum muslimin sudah berusaha melihat di akhir bulan. Di akhir Ramadan sudah berusaha melihat hilal. Tidak nampak hilalnya. Ya. Waktu itu belum ada yang melaporkan. Hilal nampak. Begitu sudah lewat waktu duhur, baru ada yang datang melaporkan. Ya. Dari Badia misalnya, sebab dulu waktu itu jauh perjalanan. Ya. Ada yang melihatnya di lembah, ada yang melihatnya di tempat-tempat yang jauh. Maka mereka datang ke kota Madinah. Loh, kok belum sholat Id? Mereka melihat hilal kemarin. Ya, misalnya, dia laporkan kepada Nabi, ya, bahwa dilihat hilal itu. Nah, ini kalau terlambat sampai berita, maka diqadha di mana? Di hari esoknya. Ingat ya, kalau sebab waktu pelaksanaan Id itu dari terbitnya matahari sampai setinggi tombak, ya, hingga sebelum matahari itu tergelincir. Jadi kalau sudah tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diqadha di hari apa? Di hari esoknya. Ini berdasarkan hadits Umair bin Anas dari sebagian paman-paman beliau dari kaum Al-Ansar, diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali At-Tirmidzi.
Ya, beliau berkata, "Ghamma alaina hilalu Syawal." Ya, hilal Syawal waktu itu tidak nampak bagi kami. Fasbahna siyaman. Maka kami pun masih tetap puasa. Faja'a rakbun min akhirin nahar. Maka datanglah sekelompok orang yang berkendaraan di akhir hari. Berarti di akhir hari dia datang, di sore hari. Ya, bukan bukan di awal. Kalau di awal pasti akan segera dilakukan Id. Maka fasyahidu inda Rasulillah annakum ra'ul hilal bil ams. Maka mereka pun ya mempersaksikan kepada Nabi bahwa mereka melihat hilal kemarin atau kemarin dalam artian tadi malam. Mereka melihat hilal sore kemarin. Ya. Fa'amara an-nabiyyu ay yuftiru min yawmihim, maka Nabi pun perintah para sahabat yang puasa waktu itu untuk berbuka. Wa yakhruju li idihim min al-ghad. Dan mereka keluar untuk melakukan salat Id di besok harinya. Ini dalil untuk mengqadanya. Dan ini hadis, ya hadisnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya. Baik. Hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Id bisa diundur kalau memang ada udzur. Ya, memang ada udzur, dan termasuk udzur di masa ini misalnya, ya. Kalau misalnya terjadi 2 Id di sebuah negeri, dan ini sering terjadi di tempat kita ya. Ada 2 Id terjadi. Dan Id tersebut kebanyakan kaum muslimin di hari kedua. Ya. Walaupun dia melihat hilal untuk hari sebelumnya, maka kalau kebanyakan kaum muslimin di hari kedua, hendaknya dia undur hingga di mana? Untuk hari esoknya. Itu termasuk udzur. Sebab asalnya Id itu bersama kebanyakan kaum muslimin. Dan ini sering saya ingatkan bahwa hukum yang seperti ini tidak ada ketetapan yang tetap di dalamnya. Dilihat keadaan sebuah negeri, ya. Dilihat keadaan sebuah negeri. Sekira juga kadang sebagian dari kawan-kawan ada yang mengitlakkan bahwa itu harus bersama penguasa, pemerintah. Ini adalah hal yang benar, ya, secara umum, hal yang benar. Tapi harus diketahui ya bahwa kita melihat keadaan, penggambaran keadaan, ya, di pemerintahan kita. Ya, penentuan Id itu memang mereka tentukan, tapi yang menjadi masalah mereka buka, yang lainnya silahkan berid juga. Ya, ini menjadi masalah sebenarnya. Dikata pemerintah mengharuskan semuanya harus ikut keputusannya, benar maupun salah. Nah, ini baru pemerintah sebenarnya. Ya, dan itulah sebenarnya tugas pemerintah harusnya. Ya, dia yang memegang kendali penuh di dalam masalah penentuan hari Id. Ya, maka siapa yang melihat dengan mata kepalanya hilal tidak diterima oleh pemerintah, maka dia berbuka pada dirinya sendiri. Tidak usah dia mengajak orang lain. Dia berbuka pada dirinya sendiri. Jelas ya? Dia Idnya nanti bersama bersama pemerintah berdasarkan hadits ini. Jelas ya? Ya. Dan mengitlakkan bahwa harus dengan pemerintah ini agak repot juga di keadaan kita. Pemerintah pusat di hari Senin misalnya. Tapi pemerintah daerah di hari apa? Di hari Selasa. Yang mana yang diikuti? Semuanya pemerintah. Di sebagian tempat ikuti pemerintah, tapi tidak ada yang Id kecuali 1-2 orang di hari itu. Kebanyakan manusia Idnya di hari setelahnya. Yang mana yang diikuti? Ya. Maka dari sini harus dilihat timbangan-timbangan syariat. Ya. Pertimbangannya harus harus lengkap. Jangan melihat di satu sudut saja. Ya. Kadang dilihat dengan apa dia menentukan, dengan ruqyat hilal atau tidak. Kemudian yang kedua di pelaksanaan sholat Idnya. Ya, kebanyakan yang melakukan Id, apakah kebanyakan atau sedikitnya atau seimbang atau bagaimana? Ya, ini dilihat kondisi dan keadaan. Tidak ada fatwa menentu dalam hal ini. Ya, jelas ya? Karena itu di banyak keadaan dan banyak kejadian, saya sering bertanya ke sebagian ulama kita tentang Id yang terjadi ini. Ya, di sebagian keadaan ada yang memfatwakan tidak ada masalah kalian Id sebelumnya. Ya, tidak sama dengan jadwal yang disebut oleh pemerintah, tapi ada nas bahwa mereka bolehkan bagi siapa yang lainnya. Ya, dan sebagian keadaan mereka sebutkan bersama-sama. Ini tergantung kondisi dan keadaannya. Ya, sekira itu yang perlu saya ingatkan. Wallahu taala a'lam. Iya. Baik. Kemudian di sini kita sudah selesai ya di bab al-qada' lil fawaid. Kemudian berikutnya bab salatil Jum'ah. Bab tentang salat Jumat. Ya, adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Ya, kemudian kata penulis rahimahullah, babu salatil jumu'ah. Bab salat al-jumu'ah. Al-jumu'ah mimnya bisa 3 harokat. Bisa di dhammah jumu'ah. Ya, mimnya di dhammah, mu dibaca mu. Dan bisa disukun jum'ah. Dan bisa di fathah juma'ah. Ya, ini 3 bacaan semuanya ada dalam bahasa Arab. Kalau dibacaan Al-Quran di dhammah dengan cara apa? Di dhammah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaum apa? Al-jumu'ah. Ya, di dalam Al-Quran. Dan kata al-jumu'ah dari kata al-jama' berkumpul. Ya, sebab dia adalah hari berkumpulnya kaum muslimin. Ya. Dan dia adalah salah satu dari Id kaum muslimin. Sebab di dalam Islam dikenal ada 3 Id. Dikenal ada 3 Id. Idul Fitri, Idul Adha, ini akan kita terangkan insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah Jumat. Ini berulang, Id yang berulang setiap pekan. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha dia adalah Id yang berulang setiap tahun. Iya. Jumat ini di dalam pembahasan salat Jumat di sini Imam Syaukani menguraikan yang kita berikan garis besar pada 9 pembahasan. Pembahasan yang pertama kewajiban dan syarat-syarat wajibnya salat Jumat. Ya. Salat Jumat adalah salat yang wajib. Ya. Adalah hal yang wajib. Dan dalil pengawajibannya ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au apa? Ila dzikrillah." Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk menunaikan salat Jumat, maka fas'au, bersegeralah menuju kepada zikir kepada Allah. Jadi fas'au perintah, bersegera. Dan asalnya perintah menunjukkan apa? Wajibnya. Dan Allah celah orang-orang yang kurang dalam memperhatikan Jumat ini. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau melihat sesuatu yang melalaikan, ya, mereka pun berpencar, bubar dan meninggalkan kamu dalam keadaan berdiri. Ya. Ini menunjukkan bahwa Jumat itu dilakukan khutbah itu dilakukan dalam keadaan apa? Keadaan berdiri. Dan Nabi di sini para sahabat ditegur sebab waktu itu Nabi sedang khutbah, datang pedagang dari Syam, maka para sahabat bubar menyusul pedagang tersebut. Maka turun ayat ini menegurnya. Iya, jelas ya, ini menunjukkan bahwa menghadiri Jumat adalah hal yang apa? Wajib. Dan demikian pula diterangkan di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bacakan sejumlah hadits dan ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Namun kewajiban seorang wajib menunaikan salat Jumat itu dengan beberapa syarat. Beberapa syarat. Ya, syarat yang pertama, dia adalah seorang muslim. Dia adalah seorang muslim. Syarat yang kedua, dia adalah seorang yang mukallaf. Seorang yang mukallaf artinya dia akil dan apa? Balik. Dia sudah akil dan balik. Waras dan dia adalah sudah balik. Kemudian syarat yang ketiga, dia adalah laki-laki. Ya, adalah apa? Laki-laki. Adapun perempuan, ya, sama dengan salat yang lainnya tidak wajib dia menghadirinya. Tapi di sini muncul pertanyaan, bagaimana kalau perempuan hadir salat Jumat? Hah? Boleh atau tidak? Ya, asalnya sama dengan salat yang lainnya, tidak boleh dilarang. Asalnya. Tetapi khusus untuk Jumat, ini adalah tempat berkumpulnya kaum lelaki, padat masjid itu. Maka tidak sepantasnya perempuan itu hadir di mana? Hadir di masjid pada hari Jumat, tidak sepantasnya. Kecuali kalau memang ada masjid dikhususkan tempat khusus bagi perempuan, ya, kalau dia mau hadir silahkan. Itu pun tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan untuk hadir. Jelas ya? Baik. Sebab waktu Jumat adalah tempat berkumpulnya ya kaum lelaki dengan jumlah yang sangat banyak, maka dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak baik terjadi. Baik. Kemudian syarat yang ke berapa? Syarat yang keempat, ya, adalah ada kemampuan. Ya, ada kemampuan untuk menunaikannya. Ada kemampuan untuk menunaikannya. Jadi ini keluar darinya orang yang tidak punya kemampuan, orang yang sakit. Ya, orang yang sakit. Nah, ya, kalau dia sakit, ya itu udzur baginya. Tidak apa-apa dia tidak hadir Jumat. Ya, tapi yang dimaksud dengan sakit adalah sakit yang menghalangi dia untuk hadir. Ya, atau membuat dia berat kalau dia hadir, tidak akan khusyuk ketika dia hadir. Jelas ya? Adapun sakitnya kalau sakit biasa, demam-demam, ya, sakit gigi sedikit, ya, tertusuk duri, ya,
Maka sakit yang seperti ini tidak dihitung, bukanlah sebuah udzur. Ya, dia adalah hal yang wajib untuk dihadiri. Jelas ya? Kemudian yang kelima dari syarat, dia harus seorang yang merdeka, bukan budak. Ya, harus merdeka. Sebab kalau budak dia terikat pada tuannya. Namun di sini para ulama merinci, kalau misalnya tuannya mengizinkan dia hadir, maka itu menjadi wajib atas budak tersebut. Sebab udzurnya sudah hilang. Iya, udzurnya hilang. Udzurnya tidak hadir karena dia di bawah kepemilikan tuannya. Tapi kalau tuannya izinkan, udzur sudah hilang. Dia wajib untuk apa? Untuk hadir salat Jumat. Kalau tidak diizinkan, maka dia tidak hadir salat Jumat. Udzur baginya tidak hadir salat Jumat. Kemudian yang keenam adalah dia adalah orang yang menetap. Orang yang menetap di sebuah tempat. Mukim, bukan musafir. Ya. Adapun orang yang musafir tidak ada kewajiban Jumat. Tidak ada kewajiban Jumat. Karena itu saya ingatkan di sini tentang kelirunya ya pelaksanaan Jumat yang terjadi ya di sebagian kapal-kapal ya yang di situ orangnya semuanya musafir. Tapi mereka menegakkan apa? Jumat di atasnya. Dan ini adalah hal yang keliru. Ya, dan lebih keliru lagi setelah Jumatnya ya dijama lagi dengan apa? Dijama lagi dengan asar. Ya. Sebab menjama itu antara duhur dan asar, bukan antara Jumat dan apa? Asar. Tidak ada antara Jumat dan asar dijama. Yang ada hanya menjama antara duhur dan apa? Dan asar. Maka ini dari kesalahan-kesalahan yang hendaknya diluruskan. Baik, selesai sudah penyebutan syarat-syarat apa? Syarat-syarat wajibnya siapa yang wajib menghadiri salat Jumat. Baik, yang kedua, siapa yang diberi udzur untuk tidak hadir salat Jumat. Di sini diterangkan oleh Imam Syaukani. Kata beliau, tajibu ala kulli mukallafin illa al-mar'ata wal 'abda wal musafira wal marida. Wajib atas setiap mukallaf. Ini salah satu syarat ya, syarat wajibnya. Dan saya sudah terangkan syarat-syarat yang lainnya. Ya, kecuali, ya ini yang diberi udzur, kecuali perempuan. Ya, perempuan ini tidak hadir salat Jumat. Kita sudah terangkan. Yang kedua budak. Yang ketiga adalah musafir. Dan ini musafir banyak pendalilan-pendalilannya. Yang keempat adalah orang yang sakit. Empat hal ini digabungkan di dalam sebuah hadis. Ya, pernah digabungkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Tariq bin Shihab. Nabi SAW bersabda, "Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah." Jumat adalah hak wajib atas setiap muslim di salat berjamaah. Illa arba'ah, kecuali 4. Abdun mamluk, budak yang dimiliki, imra'atan, perempuan, atau illa arba'ah, abdun mamluk, imra'atun, perempuan, sobiyun, anak kecil, ya, dan maridun, dan orang yang sakit. Ya, afwan ya, musafirnya ini diterangkan di hadits yang lain. Diterangkan di hadits yang lainnya, di mana Nabi SAW di dalam safarnya tidak pernah dinukil beliau melaksanakan apa? Melaksanakan Jumat, dan tidak ada sahabat yang dinukil dari mereka dari as-salaf yang dinukil dari mereka ada yang melaksanakan Jumat. Ya, ini dalil yang paling kuat tentang udzur bagi musafir itu. Baik. Jadi termasuk orang yang mendapatkan udzur. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang kaifiyat salat Jumat. Tentang kaifiyat salat Jumat. Ya, Asy-Syaukani rahimahullah berkata, "Wa hiya kasairis shalawat, la tukhalifuha." Jumat itu sama dengan seluruh salat, tidak menyelisihinya. Ya. Illa fi masyru'iyatil khutbataini qablaha. Kecuali dalam pensyariatan 2 khutbah sebelumnya. Ya, dimaklumi bahwa Jumat itu berapa rakaat? Salat Jumat 2 rakaat. Ini adalah hal yang dimaklumi. Salat Jumat 2 rakaat. Iya. Jadi salat Jumat adalah 2 rakaat. Sama dengan salat yang lainnya kalau dilakukan. Iya. Jadi kalau salat subuh persis pelaksanaannya. Tentunya ada bacaan-bacaan yang dibaca ya. Ada syariat, bagaimana bacaannya, ketentuannya, ada sunnah-sunnahnya di dalam masalah bacaan. Iya. Tidak ada penyelisihannya kecuali dengan salat lain, kecuali ada disyariatkan khutbah sebelumnya. 2 khutbah disyariatkan. Ya, dan persyariatan 2 khutbah ini, adanya khutbah di Jumat, ini adalah syarat syahnya Jumat. Merupakan syarat apa? Syarat syahnya Jumat. Ya, sebab di dalam Al-Quran dikatakan, "Fas'au ila apa? Ila dzikrillah," bersegera menuju kepada dzikir kepada Allah. Itulah khutbah. Ya, yang disebutkan. Jelas ya? Ya, khutbah yang mengajak kepada dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ada hal-hal yang dibahas dalam pensyaratan Jumat, penegakannya yang selainnya. Kebanyakan perkara tersebut adalah perkara yang sebenarnya terlalu mempersempit
dan terlalu memberatkan. Iya, jelas ya. Dan ini saya tidak terlalu meluas di sini, tapi saya akan singgung sebagian hal yang kita alami di Indonesia ini. Sebab di Indonesia ini madhabnya adalah madhab apa? Syafi'iyah. Dan Syafi'iyah ini adalah madhab yang paling ketat di dalam masalah rukun-rukun Jumat. Hampir semuanya dihitung apa? Dihitung rukun. Ya. Misalnya dalam khutbah, ya, mereka menganggap rukun di khutbah itu, ya, mulai dari membaca Alhamdulillah harus rukun, baca Alhamdulillah. Ya, kemudian harus rukun baca salawat. Ini dihitung rukun oleh mereka. Ya. Jelas ya? Demikian pula membaca sesuatu dari Al-Quran, ini dihitung rukun. Ya, bahkan sebagiannya ada yang semakin luas. Ya. Kalau masyarakat umum kita, ini kadang menambah dan melebihkan. Ya, yang mana orang-orang Syafi'iyah sendiri berselisih dalamnya. Kadang ada yang menambah harus membaca Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Kadang yang menambah rukun, mendoakan harus ada doa di belakangnya dianggap rukun. Ya, kadang ditambah lagi ibadah Allah innallaha ya'muru ya bil 'adl, ya, dan seterusnya. Ya. Dan ya, kemudian tambahan di belakangnya lagi, ya, waladikrullahi akbar wallahu a'lamu bima tasna'un. Ya. Ini tambahan-tambahan menganggapnya sebagai rukun, ini adalah hal yang tidak ada dalilnya. Hal yang tidak ada apa? Tidak ada dalilnya. Kalaupun ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, kemudian membaca salawat dan seterusnya, ini dari perbuatan, hanya menunjukkan apa? Sunnahnya, tidak menunjukkan rukun. Rukun itu kan artinya kalau ditinggalkan batal apa? Batal khutbahnya, batal sesuatu itu. Ya. Maka dia bukan rukun, tapi hal yang dianjurkan untuk dibaca. Yang rukun di dalam khutbah itu, itulah batasan yang disebut dalam ayat. Ada dzikir kepada Allah. Maka di dalam khutbah harus ada peringatan. Harus ada mau'izah. Iya. Itu yang dimaksudkan di dalamnya. Dan kata dzikir inilah yang dikembangkan oleh ulama Syafi'iyah terlalu luas. Ya, dzikir masuk di dalamnya memuji Allah, masuk di dalamnya apa? Iya, masuk di dalamnya membaca selawat dan seterusnya. Walaupun dia tercakup dalam makna dzikir, tapi meluaskan seperti itu, ini kita perlu dalil khusus. Perlu dalil khusus. Ya, jelas sampai sini. Maka sebenarnya di dalam khutbah, di dalam Jumat ada solat. Solat dimaklumi. Bagaimana solatnya? Ada khutbah sebelumnya. 2 khutbah. Ya, 2 khutbah. Dan ini adalah termasuk syarat syahnya Jumat. Termasuk syarat syahnya Jumat. Adanya duduk misalnya antara 2 Jumat, ini adalah sebuah hal yang wajib. Kemudian seorang berdiri ketika Jumat, ini asalnya yang dilakukan. Sebab asalnya tidak dikenal. Khutbah itu kecuali dalam keadaan apa? Berdiri, dan ada di dalam nas ayat. Ya. Kemudian di dalam Jumat, ya, seorang itu berdiri, kemudian bersuci dari hadas, menutup aurat. Ya, dia khutbah di atas mimbar, menghadap kepada manusia. Ketika dia berada, dia salam kepada manusia. Kemudian dia duduk. Ya, dia duduk sampai muadzin selesai. Kemudian dia berdiri. Kemudian berdiri di atas tongkat. Ya. Kemudian mengangkat suaranya. Ya, duduk di antara 2 khutbah, memedekkan khutbah. Ya, membaca sebagian dari ayat Al-Quran. Ini dari sunnah-sunnah semuanya. Jelas ya? Mengatakan dia sebagai rukun, ini adalah hal yang apa? Yang hal yang terlalu berat untuk dikatakan dia rukun. Sebab rukun artinya kalau ditinggalkan batal khutbahnya. Ya, bersamaan dengan itu, saya tetap tekankan kepada seluruh ikhwah. Ya, walaupun kita tahu kesimpulan yang kuat bahwa itu bukan rukun, bukan artinya di tengah masyarakat kalau kita khutbah tidak kita baca. Dibaca saja semua yang mereka syaratkan itu dibaca.